Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Latif dari kelompok 1. Dan di sini saya mau menjelaskan psikologi perkembangan dengan materi atau tema ada 4. Yang pertama, konsep psikologi perkembangan, dan yang kedua, konsep perkembangan, pertumbuhan dan perubahan, dan yang ketiga, tujuan psikologi perkembangan, dan yang terakhir, yang keempat, ruang lingkup psikologi perkembangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Latif. Di sini saya mau menjelaskan tentang psikologi perkembangan. Pertama-tama kita menjelaskan tentang apa itu psikologi. Psikologi adalah kata yang berasal dari bahasa Inggris yaitu psikologi. Tetapi mulanya berasal dari bahasa Yunani dengan dua kata atau dua arti, yaitu yang pertama psiche yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Dan secara harfiah psikologi ini adalah ilmu. Dan yang kedua, perkembangan. Perkembangan adalah proses perubahan progresif yang bersifat kualitatif, fungsional, dan terjadi pada aspek fisik dan psikis, atau lebih tepatnya perubahan-perubahan secara individu yang menuju kematangan kedewasaan, dan meliputi aspek sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Jadi bisa saya simpulkan psikologi perkembangan ini adalah cabang dari psikologi yang membahas tentang perilaku atau jiwa seseorang ataupun manusia, meliputi tentang perkembangan perilaku dan kemunduran perilaku seseorang dari kecil hingga dewasa. Dan menurut para ahli Drakartini Kartono dalam psikologi anak, psikologi perkembangan itu adalah ilmu yang mempelajari perilaku atau tingkah laku seseorang yang meliputi dari sejak bayi, masa kanak-kanak, masa bermain, masa remaja, hingga masa dewasa. Perubahan dan perkembangan secara individu ada 3. Yang pertama, sistematis. Sistematis adalah perubahan dan perkembangan yang bersifat kebergantungan. Dan yang kedua, progresif. Progresif adalah perubahan dan perkembangan yang bersifat maju atau mendalam atau meningkat. Dan yang terakhir, yang ketiga, berkesinambungan. Berkesinambungan adalah perubahan dan perkembangan yang berlangsung secara teratur dan berurutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahra Devinta Arvianti. Di sini saya akan memaparkan materi 2, yaitu tentang konsep perkembangan, pertumbuhan, dan perubahan. Pengertian perkembangan menunjuk pada suatu proses ke arah yang lebih sempurna dan tidak dapat diulang kembali. Perkembangan juga menunjuk pada perubahan yang bersifat tetap dan tidak dapat diputar kembali. Perkembangan berarti perubahan secara kualitatif. Ini berarti bahwa perkembangan bukan sekedar penambah beberapa sentimeter pada tinggi badan seseorang atau peningkatan kemampuan seseorang, melainkan suatu proses integrasi dari banyak struktur dan fungsi yang kompleks. Yang kedua yaitu konsep perkembangan individu. Yang pertama, perkembangan atau development adalah proses perubahan yang dialami individu menuju tingkat kedewasaan yang berlangsung secara sistematif, progresif, berkesinambungan, integratif, baik fisik maupun mental. Yang kedua yaitu pertumbuhan atau growth adalah perubahan secara kuantitatif pada aspek jasmani yang terkait dengan perubahan ukuran. Yang ketiga yaitu kematangan atau maturity adalah titik kulminasi dari suatu fase dan sebagai titik tolak dari kesiapan aspek tertentu menjalankan fungsinya. Yang ketiga yaitu fase perkembangan secara umum.
Di antaranya 1. Masa prenatal, 2. Masa bayi, 3. Masa anak, 4. Masa remaja, 5. Masa dewasa, dan yang terakhir masa tua, yaitu perkembangan menganut prinsip-prinsip berikut ini. A. Perkembangan berlangsung sepanjang hayat. B. Ada perbedaan irama dan tempo perkembangan. C. Dalam batas tertentu, perkembangan dapat dipercepat. E. Untuk aspek tertentu, perkembangan wanita lebih cepat daripada pria. F. Perkembangan individu yang normal mengalami semua fase perkembangan. Kedua yaitu pertumbuhan. Istilah pertumbuhan khusus dimaksud untuk menunjukkan bertambah besarnya ukuran badan dan fungsi fisik yang murni. Istilah perkembangan lebih dapat mencerminkan sifat yang khas mengenai gejala psikologis yang muncul. Dalam pertumbuhan ada sebuah proses pengulangan. Hal ini kelihatan berbeda tergantung pada pengulangan tertentu mana yang akan dijelaskan. Pertumbuhan merupakan proses yang berkesinambungan dan bersifat bertambah. Dengan demikian, istilah pertumbuhan lebih cenderung menunjuk pada kemajuan fisik atau pertumbuhan tubuh yang melaju sampai pada suatu titik optimum dan kemudian menurun menuju keruntuhannya. Sedangkan perkembangan lebih menunjuk pada kemajuan mental atau perkembangan rohani yang melaju terus sampai akhir hayat. Perkembangan menunjuk pada suatu proses ke arah lebih sempurna dan tidak begitu saja dapat diulang. Terakhir yaitu perubahan. Tujuan perubahan perkembangan adalah merealisasi atau pencapaian kemampuan genetik. Maslow menamakannya sebagai aktualisasi diri atau self-actualization, yaitu upaya untuk menjadi orang terbaik secara fisik dan mental. Ini merupakan dorongan untuk melakukan apa saja yang sesuai baginya. Untuk merasa bahagia dan puas, orang harus diberikan kesempatan untuk memenuhi dorongan tersebut. Perubahan yang terjadi pada manusia berupa berbagai macam jenis, sebab manusia tidak pernah mengalami statis mulai dari saat pembuahan sampai kematian. Jenis perubahan dalam perkembangan terjadi dalam 4 kategori. Yang pertama yaitu perubahan ukuran, termasuk dalam perubahan fisik, tinggi badan, berat badan, organ dalam dan sekelilingnya, serta perubahan mental dalam memori, penalaran, persepsi, dan imajinasi kreatif. Yang kedua yaitu perubahan proporsi, di mana anak-anak bukanlah miniatur orang dewasa dalam proporsi fisiknya dan tidak pula memiliki miniatur mental orang dewasa. Kemampuan imajinatif mereka berkembang lebih baik daripada kemampuan penalarannya. Sedang pada orang dewasa yang terjadi justru sebaliknya. Yang ketiga yaitu hilangnya ciri lama. Bila ciri fisik tertentu, misalnya kelenjar, tingus setelah pubertas, dan rambut serta gigi bayi, kehilangan kegunaannya, ciri itu secara bertahap mengalami atrofi atau pembuangan. Seperti halnya beberapa ciri bawaan psikologis dan perilaku, misalnya gerak dan bicara bayi serta imajinasi yang sangat luas. Dan yang terakhir yaitu mendapat ciri baru. Beberapa ciri fisik dan mental baru dan berkembang dari kematangan dan beberapa lainnya berkembang dari hasil dan pengalaman. Ciri fisik yang baru termasuk gigi tetap dan karakteristik jenis kelamin primer dan sekunder. Ciri mental yang baru termasuk perhatian dalam seks, standar moral, dan keyakinan agama.